Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua para petani hebat. Di video kali ini, saya mau jawab satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Boleh nggak sih insektisida dan fungisida dicampur dalam satu tangki semprot? Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi penting banget loh. Soalnya, banyak petani yang asal campur obat tanpa tahu aturan yang benar. Akibatnya, obat jadi nggak maksimal, bahkan bisa merusak tanaman padi kita. Biasanya, alasan petani mencampur insektisida dan fungisida itu biar praktis. Sekali semprot, bisa langsung beres hama dan penyakitnya. Jadi, lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan pastinya hemat biaya. Nah, secara umum, mencampur insektisida dan fungisida itu boleh-boleh saja. Tapi, ada syaratnya. Nggak semua obat bisa dicampur begitu saja. Kalau salah campur, yang ada malah muncul masalah. Apa saja masalahnya? Pertama, obat bisa jadi tidak efektif. Kedua, bisa terjadi reaksi kimia yang bikin kandungan aktifnya rusak. Ketiga, sering muncul endapan di tangki semprot, yang akhirnya bikin nozzle mampet. Dan yang paling parah, dalam beberapa kasus, campuran yang salah bisa bikin daun padi jadi gosong atau stres. Pasti nggak mau kan? Makanya, kita perlu tahu aturan dasarnya sebelum mencampur obat. Pertama, perhatikan bahan aktif dan formulasi obatnya. Setiap pestisida punya bentuk yang beda-beda. Ada yang care, ada yang tepung, ada juga yang suspensi. Kalau dua produk yang dicampur ternyata enggak cocok, biasanya akan kelihatan langsung perubahannya pada larutan. Misalnya jadi menggumpal, warnanya berubah, atau muncul endapan di dasar tangki. Kalau sudah begini, sebaiknya jangan dipakai. Selain bisa menyumbat nozzle, penyemprotan juga jadi enggak merata. Nah, hal kedua yang super penting adalah melakukan tes campur dulu. Caranya gampang banget, dan semua petani pasti bisa. Siapkan botol kecil atau gelas plastik. Masukkan sedikit air bersih. Terus, masukkan sedikit insektisida yang mau dipakai. Habis itu, tambahkan sedikit fungisida, aduk pelan-pelan, dan tunggu sekitar 1-2 menit. Coba perhatikan, apakah larutannya tetap tercampur dengan baik, atau malah terjadi reaksi aneh. Misalnya jadi menggumpal, mengendap, atau bahkan larutannya terasa panas. Kalau larutannya tetap normal dan nggak ada perubahan aneh, biasanya obat itu aman untuk dicampur di tangki semprot. Cara sederhana ini ampuh banget loh untuk menghindari kerugian di sawah. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jumlah jenis obat yang dicampur. Ini kesalahan yang sering terjadi, yaitu mencampur terlalu banyak produk sekaligus. Misalnya insektisida, fungisida, pupuk daun, perekat, kadang sampai 4 atau 5 jenis dalam satu tangki. Ingat, semakin banyak jenis yang dicampur, semakin besar kemungkinan terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Jadi, campurannya jangan terlalu banyak ya. Gunakan seperlunya saja, sesuai kebutuhan tanaman di lapangan. Selain itu, kita juga harus jeli melihat kondisi tanaman padi di sawah. Kalau di sawah cuma ada serangan hama, ya cukup pakai insektisida saja, nggak perlu dicampur fungisida. Sebaliknya, kalau yang muncul hanya penyakit, ya cukup pakai fungisida. Mencampur obat sebaiknya dilakukan kalau memang hama dan penyakit muncul bersamaan. Dengan begitu, penyemprotan jadi lebih tepat sasaran dan nggak berlebihan. Hal lain yang nggak kalah penting adalah memperhatikan fase pertumbuhan padi. Pada fase tertentu, tanaman padi itu lebih sensitif terhadap bahan kimia. Misalnya, pas padi lagi berbunga atau keluar
keluar malai. Di fase ini, penggunaan pestisida harus lebih hati-hati supaya tidak mengganggu proses pembentukan bulir padi. Makanya, dosis juga harus pas. Jangan sampai melebihi anjuran yang ada di label produknya. Kemudian, ada satu hal lagi yang sering terlupakan, yaitu urutan mencampur obat di dalam tangki. Urutan ini penting supaya larutan bisa tercampur sempurna. Langkah yang benar biasanya begini. Pertama, isi tangki dengan air, kira-kira setengahnya. Kemudian, masukkan pestisida sesuai urutan formulasinya, biasanya yang bentuk tepung atau granul dulu, baru yang care. Aduk atau kocok sampai benar-benar tercampur rata. Setelah itu, baru tambahkan air sampai tangkinya penuh. Dengan cara ini, larutan akan lebih stabil dan tidak mudah menggumpal. Jadi kesimpulannya, insektisida dan fungisida boleh dicampur, tapi ada aturannya. Pastikan produknya kompatibel atau cocok untuk dicampur. Lakukan tes campur dulu dalam skala kecil. Jangan mencampur terlalu banyak jenis obat. Dan perhatikan kondisi serta fase pertumbuhan tanaman padi kita. Dengan cara ini, penyemprotan jadi lebih aman, lebih efektif, dan tentu saja hasil panen bisa lebih maksimal. Karena tujuan utama kita kan menjaga tanaman tetap sehat sampai panen tiba. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya buat teman-teman petani semua. Nah, kalau di sawah teman-teman biasanya mencampur obat apa saja dalam satu tangki? Coba tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusi bareng apakah campuran itu aman atau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya semakin banyak petani yang dapat manfaat dari informasi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.